Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika materi limit tahingga. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Kita sudah bahas tentang limit tahingga dalam bentuk akar. Cuman yang di video sebelumnya kita penyelesaiannya dengan mengalihkan akar sekawan lalu dibagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, kali ini kita menggunakan cara yang lebih cepat sehingga kamu lebih cepat lagi dalam mengerjakan soalnya. Oke? Untuk limit X menuju tahingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang dari akar PX kuadrat tambah QX tambah C, kita bisa menggunakan cara yang lebih cepat ini tergantung dari nilai A dan P-nya. Si A itu siapa? A itu adalah koefisien dari pangkat tertinggi untuk suku yang ini. Kemudian si P itu siapa? P adalah koefisien pangkat tertinggi untuk suku yang ini. Ya, ketika nanti A-nya lebih besar dari P, berarti nilai A di sini lebih besar dari P, maka nanti nilai limitnya dari X menuju tahingganya itu akan menghasilkan nilai tahingga. Ya. Nanti ketika A-nya sama dengan P, ya, maka nilai limit X menuju tahingganya itu bisa kita tentukan dengan rumus B, ya, si B di sini dikurang Q per 2 akar A atau juga akar P sama, karena kan si A sama dengan P, jadi bisa pakai akar A, bisa pakai akar P sama Y. Oke? Yang ketiga, ketika nanti A-nya lebih kecil dari P, ketika A-nya lebih kecil dari P, maka nilai limit X menuju tahingganya itu adalah minus tahingga. Paham ya? Saya ulangi, kalau A-nya lebih besar dari P, maka hasil limitnya tahingga. Ketika A-nya sama dengan P, maka limit X menuju tahingganya B dikurang Q per 2 akar A. Bisa juga 2 akar P sama Y. Kemudian jika A-nya lebih kecil dari P, maka nilai limitnya adalah minus tahingga. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke guys, kita masuk ke contoh soalnya. Limit X menuju tahingga, akar 4X kuadrat dikurang 4X tambah 5 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 3X tambah 4. Langkah pertama kamu harus selidiki si A dan si P-nya. A-nya siapa? A-nya di sini 4. P-nya berapa? P-nya 4. Berarti posisinya A sama dengan P. Kalau A sama dengan P, maka berlakulah kita rumusnya. Nilai limit itu X menuju tahingganya adalah B kurang P, maaf ya, B kurang Q per 2 akar A. Bisa 2 akar A, bisa 2 akar P sama Y. Oke? Dan ini memang sudah paling banyak ya. Rumus ini digunakan untuk semua soal limit X menuju tahingga dalam bentuk akar ya. Oke, langsung saja kita masukkan nilai B-nya. B-nya di sini adalah minus 4. Oke, Q-nya di sini adalah minus 3. Maka dia minus 4 kurang minus 3 per 2 dikali akar A. Berarti 2 kali akar 4. Minus 4 ditambah 3 ya, jadinya minus 1 per 2 dikali 2, karena akar 4 itu 2, berarti dia minus 1 per 4. Mudah ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, limit X menuju tahingga, akar dari 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 6 dikurang 5X kurang 3. Nah, itu rumus yang kita pelajari tadi. Kalau dua-duanya bentuknya yang di sini bentuk akar, di sini juga bentuk akar. Yang di sini tidak bentuk akar, maka kita buat dia dalam bentuk akar. Jadinya limit X menuju tahingga ya. Ini sudah bentuk akar, berarti kita tulis lagi 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 6 dikurang. Nah, ini bagaimana membentuknya akar? Berarti dia akar 5X kurang 3, kemudian kita kuadratkan yang di dalam. Karena kalau dia pangkat kuadrat, nanti dipangkatkan setengah, akar itu kan pangkat setengah. Jadi dia bentuk yang ini sama dengan yang di atas. Oke, jadinya limit X menuju tahingga dari akar 25X kuadrat dikurang 9X dikurang 6 dikurang akar dengan pakai cara yang A kurang B kuadrat ya. Yang A kurang B kuadrat, maka hasilnya A kuadrat ya. Berarti 25X kuadrat dikurang 2AB
dikurang 2AB berarti dia 30X ya, ditambah 9. C kuadrat 3 kuadrat kan 9. Langsung saja kita tentukan A dan P-nya ya. Di sini A-nya 25, P-nya juga 25, berarti A-nya sama dengan si P. Maka berlakulah rumus B kurang Q per 2 akar A atau juga 2 akar P sama Y. Sekali lagi ya. B-nya berapa? Kita tentukan di sini B-nya minus 9 ya, karena bentuk umumnya semua positif, berarti kalau di sini minus maka nilai koefisiennya juga minus. Nah, di sini Q berapa? Q itu minus 30. Langsung kita masukkan, berarti minus 9 ya dikurang minus 30 dibagi 2 akar 25. Oke, minus 9 tambah 30 berarti itu hasilnya 21. 21 akar dari 25 itu 5, 2 kali 5 10. 21 per 10 untuk jawaban ini. Bagaimana kalau bentuknya limit X menuju tak hingga ya? Di sini ada bentuk akar, kemudian di sini ada minus, misalnya 2X kurang 7. Kita harus mengubah bentuknya, minus ini adalah milik bersama. Nah, ini kan belum ya. Jadi limit X menuju tak hingga menjadi akar, kemudian minusnya dikeluarkan. Ini jadinya 2X karena minus kali 2X minus 2X. Di sini minus 7 berarti di sini harus tambah 7. Nanti ketika kita jabarkan minus kali minus 2X minus 2X minus kali positif 7 minus 7. Paham ya? Jadi usahakan minus itu milik mereka bersama. Oke? Kalau nanti gimana kalau ininya di depan? Sama wae caranya. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga kamu lebih memahaminya lagi. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.